bisa memelihara warisan yang diberikan Allah kepada kita, juga sekaligus kita meneruskan warisan itu. Dan kita tahu untuk itu dibutuhkan banyak hal. Pertama adalah kita harus berani mempunyai sikap takut akan Allah, menghormati Allah. Kedua, kita harus menghormati apa saja yang kudus dari Allah. Ketiga, kita mau belajar berdoa. Belajar berdoa tidak gampang. Lalu yang keempat, kita mau setia, bertekun di dalam doa kita. Nah, Bapak Ibu, dari semuanya ini ada banyak hal yang diwariskan kepada kita lewat gereja. Ya, yaitu warisan iman, ada banyak hal. Tetapi kerap kali kita sulit memelihara warisan itu karena ada begitu banyak godaan, tantangan, bahkan ajaran-ajaran sesat berseliweran di sekitar kita. Maka dalam pertemuan ini kita bicara tentang warisan surgawi yang sudah kita terima begitu lama, tetapi sekarang ini banyak orang menggugatnya. Sehingga banyak orang-orang yang percaya pada Kristus kemudian bingung. Dan kemudian menjadi ragu. Lalu kemudian menjadi ikut tidak percaya. Salah satunya adalah soal Natal. Ya kan? Bapak Ibu sudah pernah mendengar kisah tentang Natal? Saya yakin pernah ya. Nah, apa itu ya? Apa yang terjadi dengan Natal, Bapak Ibu yang terkasih? Inilah problem yang kita hadapi. Pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu, kapan Yesus itu lahir? Benarkah Yesus lahir tanggal 25 Desember? Silakan menjawab. Ada satu yang menjawab, tidak. Kalau bukan tanggal 25 Desember, lalu tanggal berapa? Perkiraan. Baik, lalu tanggal berapa? Tidak diketahui. Ada lagi silakan. Mau menjawab lisan juga silakan. Mau mengetik juga silakan. Kapan Yesus sebenarnya lahir? Januari. Wow, Januari. Nah, Bapak Ibu, apakah tahu bahwa Gereja Katolik melarang perayaan Natal sebelum 25 Desember? Tahu kan aturan itu? Nah, sementara tetangga-tetangga kita merayakan Natal justru sebelum 25 Desember. Apa alasan mereka? Alasan mereka ya seperti itu yang tadi kita sebutkan. Tidak seorang pun tahu Yesus lahir. Terus apa lagi? Itu kan cuma ditetapkan gereja. Karena mereka memberikan alasan macam-macam. Salah satunya adalah kalau 25 Desember kan musim dingin, bagaimana domba-domba bisa makan di luar, kan begitu. Ada siapa lagi yang mau menjawab kapan sebenarnya Yesus lahir? Ada yang menjawab perkiraan. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah yang terjadi dengan dunia. Karena kalau kita meragukan kapan Yesus lahir, ya, kalau kita meragukan, ya bukan tanggal 25, terus apa? Ya gereja mencoba-coba menghubungkan. Apalagi nanti Bapak Ibu bisa melihat. Nah ini ada yang menjawab dihitung setelah umur kehamilan Elizabeth. Betul. Kapan itu? Kapan Elizabeth mulai hamil? Karena ada tuduhan seperti ini dan mengerikan. Dan kita akan membaca di koran, di majalah, di macam-macam, di TikTok dan sebagainya. Tuduhannya adalah Natal adalah perayaan kafir yang dikristenkan.
Apa perayaan kafir itu? Perayaan kafir itu adalah perayaan kelahiran Sol Invictus, dewa matahari tak terkalahkan. Maka untuk memudahkan orang-orang kafir yang kemudian menjadi Kristiani dan mereka terus merayakan Sol Invictus 25 Desember, maka gereja mengadopsi. Bukankah itu yang Bapak Ibu dengar? Ya kan? Nah, benarkah kalau begitu? Jadi tuduhan itu bagaimana dibuktikan? Kita melihat ya, begini Bapak Ibu. Jadi kita melihat begitu gencarnya serangan-serangan terhadap perayaan Natal yang menolak Natal dilahirkan di tanggal 25 Desember justru diadopsi oleh gereja-gereja Kristen. Ya, justru diadopsi sehingga apa? Karena itu gereja-gereja Kristen merasa perayaan Natal tanggal 25 Desember itu tidak perlu diikuti karena ini adalah perayaan kelahiran Dewa Matahari 25 Desember. Maka apa? Mereka merayakan sebelum tanggal 25 Desember supaya tidak dituduh ikut-ikutan merayakan kelahiran Dewa Matahari. Itu yang terjadi. Jadi Bapak Ibu lihat, Gereja Katolik menetapkan 25 Desember dibantah dengan alasan itu ya, bahwa kemudian apa? Kita pun kemudian ikut bingung. Nah, benarkah dongeng soal Sol Invictus ini? Mari kita selidiki perayaan Dewa Matahari. Ya, bagaimana? Kapan perayaan kelahiran Dewa Matahari ini mulai dirayakan? Begini, Bapak Ibu, pada tahun 274, ya, Kaisar Aurelian meresmikan kuil Dewa Matahari. Ini perhatikan, 25 Desember tahun 274. Ya, kuil untuk dewa diresmikan oleh Kaisar Aurelian. Ya, sehingga ya, ini adalah kita katakan cara kaisar mengimbangi dan menghina agama Kristen. Mengapa demikian? Karena Dewa Matahari ini bukan dewa orang Romawi, dia adalah Dewa Matahari dari Syria, diperkenalkan di Roma oleh Kaisar Elagabalus. Ya, Kaisar Elagabalus. Maka mulai dari tahun 200-an ya, kemudian resmi menjadi 272 Kaisar Aurelian meresmikan dan menghormati Dewa Matahari. Artinya sebelum Elagabalus menjadi kaisar tidak ada Dewa Matahari tidak termasuk daftar dewa Romawi. Bukan. Ya. Nah, selanjutnya Kaisar Aurelian memang berusaha menghina agama Kristen dengan cara meresmikan perayaan itu di tanggal 25. Loh, oke, kalau begitu kita lihat catatan dari Wikipedia. Apa catatan dari Wikipedia? Menarik, ya. Disebutkan ya bahwa dalam kalender Filokalia, kalender ini yang mulai muncul tahun 354, artinya abad pertengahan abad keempat, ya, menyebutkan ada Natal Pubis Invicti tanggal 25 Desember. Ya. Maka dikatakan perayaan ini sebelum tahun 354 ya tidak pernah tercatat ada festival dan perayaan ini. Tidak ada. Tetapi di kalender yang sama juga menyebutkan kelahiran Yesus. Inilah dia.
ya, menyebutkan kelahiran Yesus 8 hari sebelum Januari. Jadi dengan kata lain, kalender Filokalian selain menyebutkan kelahiran Yesus 8 hari sebelum Januari, artinya tanggal 25 Desember, ya, juga menyebutkan tanggal 25 Desember untuk Dewa Matahari. Tetapi menarik, ya, bahwa para ahli sejarah zaman sejarah lampau, ya, hampir tidak pernah menyebutkan ini. Tidak pernah menyebutkan bahwa Natal ini adalah kelahiran Dewa Matahari. Sehingga kita bisa mengatakan, ya, hampir tidak ada bukti sejarah yang menyatakan bahwa sebelum pertengahan abad keempat sudah dirayakan kelahiran Sol Invictus. Ya, Bapak Ibu catat baik-baik, sebelum pertengahan abad keempat, sebelum tahun 350, tidak ada bukti sejarah bahwa ada perayaan Dewa Matahari. Menarik sekali, kalau begitu, jadi apakah gereja sudah merayakan kelahiran Yesus? Dan itu kapan? Lihat, pada tahun 126. Ya, Paus Telephorus, Paus urutan ke-8, ya, sudah mencatat adanya misa malam 24 Desember di Roma. Ya, catatan itu bisa ditemukan dalam Liber Pontificalis, yaitu buku catatan daftar Paus Gereja Roma. Lihat tahun 126. Kemudian tahun 160, Uskup Theophilus di Kaisarea di Israel mengatakan, marilah kita merayakan Natal yang akan jatuh pada tanggal 25 Desember yang sebentar lagi akan datang. Artinya, sudah ada seruan bahwa pada tahun 126, tahun 160, ada seruan untuk merayakan Natal 25 Desember. Tahun 100, saudara. Sementara, perayaan Dewa Matahari tahun 300, atau setidaknya tahun 275. Duluan mana Natal dirayakan? Nah, dalam Didaskalia Apostolorum tahun 189, ya, ada seruan bahwa seruan demikian bahasanya. Saudara-saudaraku, peliharalah perayaan kelahirannya, kelahiran Yesus, setiap tahun pada tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani, disebut sebagai bulan Kislev, yaitu tanggal 29 bulan keempat Mesir yang disebut Kiyah. Jadi dengan kata lain, ya, catatan Didaskalia Apostolorum atau ajaran para rasul di tahun 189 sudah menyebutkan kelahiran Yesus menurut kalender Ibrani bulan ke-9 yaitu bulan Kislev, dan menurut kalender Mesir bulan keempat Mesir atau bulan Kiyah. Dan bulan itu atau tanggal itu ekuivalen dengan tanggal 25 Desember. Lalu tahun 225, Uskup, ya, Santo Hippolytus dalam komentarnya pada kitab Daniel bab 4 ayat 23, dia menyebutkan dengan sangat jelas, yaitu untuk kedatangan pertama inkarnasi Tuhan kita dalam daging ketika ia dilahirkan di Bethlehem 8 hari sebelum bulan Januari, yaitu tanggal 25. Ya, sejak Kaisar Augustus memerintah 42 tahun. Tetapi dari Adam 5.500 tahun. Oke. Ya. Jadi kalau begitu jelas tahun 189, tahun 225 sudah dirayakan. Maka boleh kita buat kesimpulan sederhana tanpa menyebut lagi satu persatu yang begitu banyak. Sebelum tahun 2274, sebelum peresmian kuil Dewa Matahari, semua Bapak Gereja sudah berbicara tentang Natal, kelahiran Yesus. Sementara itu tidak ada satu dokumen pun, ya, sebelum tahun 274 berbicara tentang perayaan kafir kelahiran Dewa Matahari 25 Desember. Ya,
Dan terakhir kita lihat dalam catatan Anno Martiri tahun 189-232, ya, Demetrius pertama dari gereja Koptik di Mesir sudah menetapkan tanggal 29 bulan Kiak atau 29 bulan Tebeth. Kemudian atas dasar 13 hari dan seterusnya, maka gereja menetapkan tanggal 25 Desember sebagai kelahiran Tuhan Yesus. Maka dengan kata lain, ya, Yesus dilahirkan 25 Desember sudah dirayakan sebelum ada perayaan-perayaan lain. Dan catatan terakhir yang kita buat di sini adalah dalam Stromata, ya, dari Clement dari Alexandria disebutkan tanggal 25 bulan 9 dihitung dari bulan Nisan adalah Kislev dalam kalender Ibrani. Dan kalau itu dikonversi ke kalender Romawi, maka tanggal ini adalah 25 Desember. Maka kalau begitu kesimpulannya, ya, bahwa seluruh Bapak gereja atau seluruh gereja baik dari Israel sampai ke Roma sampai ke Mesir, meskipun zaman dulu tidak ada handphone, tidak ada berita apapun, mereka sudah secara bersama-sama mengakui 25 Desember sebagai kelahiran Yesus. Dan pada waktu itu mereka juga tidak mengenal perayaan apapun, juga perayaan Dewa Matahari. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana gereja bisa menetapkan 25 Desember? Catatannya begini. Kita lihat Lukas bab 1 ayat 8-11. Ya, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ya. Karena apa? Karena dia berasal dari rombongan Abia. Oke. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan tugas imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Dan kita sudah tahu kisah dari Zakaria, kan? Dia melihat malaikat dan malaikat mengatakan bahwa istrinya akan mengandung. Tapi Zakaria tidak percaya, maka dia diberi tanda, yaitu dia menjadi bisu. Oke, kita langsung loncat ke Lukas bab 1 ayat 24. Dikatakan di situ, beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Maka dengan kata lain, ya, Elisabet hamil tidak lama setelah Zakaria menjalankan tugasnya di bait Allah. Lalu kita loncat ke Lukas bab 1 ayat 26. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Dan di situ, ya, malaikat bertanya kepada Bunda Maria, kan, menyampaikan bahwa dia akan mengandung. Sesudah itu Maria menerima itu dan mengatakan, malaikat mengatakan, Elisabet seorangmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia. Nah, bagaimana gereja bisa menghitung sampai 25 Desember? Caranya begini. Perayaan yang dilakukan oleh Zakaria yang masuk ke dalam bait adalah perayaan Sukot atau perayaan Tabernakel atau Pondok Daud. Perayaan ini jatuh pada tanggal 15 Tisri tahun itu. Ya. Nah, 15 Tisri itu sewaktu dikonversi ke kalender Romawi, inilah 25 Desember. 25 September, ya. Maka dari saat itu 25 September disebut
Gabriel menampakkan diri kepada Maria dan waktu itu dikabarkan Elizabeth telah mengandung 6 bulan, maka kita hitung ya. 25 September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret ya. Jadi mulai dari bulan mana itu? September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 6 Maret. Maka apa yang terjadi? Jadilah tanggal 25 Maret menjadi hari raya kabar sukacita. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Nah, kalau begitu hitungannya gampang kan? Karena secara umum usia kandungan biasanya 9 bulan, maka dari 25 Maret kita menambahkan 9 bulan. Maka dengan itu jatuhlah pada tanggal 25 Desember. Dan itulah yang membuat kita kemudian merayakan 25 Desember sebagai Hari Raya Christus Natus Est. Yesus Kristus dilahirkan, kelahiran Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita lihat Bapak-Bapak gereja sangat mengerti perayaan yang dilakukan Zakaria, lalu mereka menghitung jatuhlah pada tanggal 25 Desember. Nah, pertanyaannya adalah mengapa gereja timur merayakan Natal pada 7 Januari? Mengapa bukan 25 Desember? Jawabannya sederhana Bapak Ibu. Karena waktu penentuan tanggal Natal 25 Desember, gereja baik timur dan barat menggunakan kalender Julian. Ya, kalender Julian adalah kalender yang ditetapkan oleh Kaisar Julius Caesar, ya, tahun 45 sebelum Masehi. Dan berjalan terus selama 1582 tahun. Maka pada tahun 1582 Paus Gregorius menghitung ulang, mereformasi kalender Julian. Maka kita mendapat istilah kalender Gregorian. Kalender yang sudah diperbaharui oleh Paus Gregorius XIII. Nah, Gereja Ortodoks tetap mempertahankan dan menggunakan kalender Julian. Maka 25 Desember kalender Julian menurut Gereja Ortodoks yang masih memakai itu sama dengan 7 Januari kalender Gregorian. Singkat kata, ya, kalau Gereja Katolik Roma masih menggunakan kalender Julian, ya 25 Desember itu sama dengan 7 Januari kalender Gregorian, singkat kata. Sehingga kita bisa memberi catatan. Ya, apa catatan kita? Kapan sebenarnya Natal itu terjadi? Kapan Yesus dilahirkan? Penetapan Natal pertama-tama bersumber dari tradisi suci gereja. Karena bapak-bapak gereja sudah merayakannya. Lalu juga penetapan Natal dihitung berdasarkan Alkitab, kitab suci. Jadi gereja tidak mengadopsi perayaan kafir manapun. Sehingga ya tuduhan bahwa perayaan Natal Tuhan adalah adopsi atau kristenisasi perayaan Sol Invictus, Dewa Matahari, adalah tuduhan yang sangat-sangat salah. Salah besar. Dan penipuan fakta sejarah. Karena lebih dahulu Natal dirayakan, baru kemudian Romawi, Kaisar Aurelian, mensahkan atau meresmikan kuil untuk Dewa Matahari di tanggal yang sama dengan Natal. Dan rupanya penipuan fakta sejarah ini dilakukan oleh dan disebarluaskan oleh seorang Protestan yang bernama Paul Ernst Jablonski. Ya, dialah yang menampilkan itu hanya mengambil catatan dari kalender apa tadi itu yang dari tahun 350.
Ya. Nah, Paul Ernst Jablonski lahir tahun 1743. Artinya 1743 tahun sesudah Yesus lahir, dia membuat teori tentang kapan Natal itu muncul dan bagaimana dirayakan. Bandingkan tahun kelahiran Jablonski dengan tahun para bapak gereja 126, 222. Ya. Siapa yang hidupnya lebih dekat dengan hidup Yesus? Kalau hidupnya lebih dekat dari hidup Yesus, tentu informasi yang dia dapatkan tentang kapan Yesus lahir itu lebih bisa dipercaya daripada orang yang lahir tahun 1700 sesudah kelahiran Yesus. Maka bagaimana mungkin dia dapat berteori lebih hebat dari para bapak gereja? Inilah yang saya sebut sebagai opini fiksi tanpa bukti. Dia hanya opini, hanya dongeng tanpa bukti yang benar. Nah, kalau begitu, saudara, kalau begitu kita bisa mengatakan, ya, kalau kita mulai meragukan kapan Yesus lahir, bahwa tanggal 25 itu tidak benar, hati-hati. Kalau kita meragukan itu berarti kita meragukan kelahiran Yesus sendiri. Maka kelahiran Yesus bagi kita adalah dongeng. Nah, kalau itu dongeng, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah iman kita mulai dikikis. Kita tidak lagi, ingat yang kemarin, menghormati kekudusan yang suci. Gereja menetapkan 25 Desember sebagai hari yang suci. Dan kita sudah tidak menghormati kesucian dari hari itu, 25 Desember. Nah, kalau kita nanti meragukan itu, kita juga mulai meragukan hari Minggu adalah hari kelahiran Yesus. Karena apa? Kalau Yesus tidak pernah dilahirkan, itu hanya dongeng, maka dia tidak mungkin mati di atas kayu salib. Seperti kata tetangga kita. Yang disalibkan bukan Yesus, bukan Nabi Isa, tapi orang lain. Dan kita meragukan bahwa Yesus wafat di atas kayu salib. Maka kalau Yesus tidak lahir, dia tidak wafat. Dan yang mati di atas kayu salib orang lain. Dan dengan cara itu iman kita dikikis. Kita kemudian meninggalkan warisan yang diberikan oleh gereja, oleh para bapak gereja, oleh para rasul kepada kita. Pertama-tama kita meninggalkan warisan yang diberikan orang tua kita kepada kita. Bahwa setiap menjelang Natal kita sudah mempersiapkan diri, kita membuat pohon Natal, sekarang kita membuat kandang Natal, menghiasi rumah dengan macam-macam hiasan yang indah, ya, dengan pita-pita yang indah, lalu meletakkan kotak kado di bawah pohon Natal, lalu kita sering kumpul untuk bercerita, lalu kita bernyanyi Silent Night, malam kudus. Ya, kita juga bernyanyi Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Nggak ada lagi. Kenapa? Untuk apa dinyanyikan? Kita ya sudahlah, kita rayakan. Pokoknya ada perayaan Natal, kita mau Natalan, tapi kita mau jalan-jalan ke luar negeri atau kemana, keluar kota. Lalu ya sudah kita rayakan sekarang. Tidak perlu menunggu 25 Desember. Itu akan mengikis iman kita. Nah, saudara, gereja mengajak kita untuk merayakan Natal, tetapi sebelumnya kita diajak untuk masuk ke masa Advent. Saudara, inilah warisan yang diberikan gereja kepada kita. Ada masa Advent, masa Natal, masa Prapaskah, masa Paskah, masa biasa. Inilah kekayaan yang kita miliki, tetapi orang-orang lain merusak kekayaan kita. Mereka merampok kita dari kekayaan kita, membuang kita keluar dari warisan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Maka kalau merayakan Natal sebelum 25 Desember, maka kalau begitu apa? Tidak ada lagi perayaan Natal, perayaan Advent, masa Advent. Nah, mengapa Advent ini penting, saudara-saudari? Advent adalah salah satu lingkaran
ya, yang indah dan independen dari pesta Paskah, ya, tetapi tetap dalam kesatuan dengan misteri Kristus sendiri. Sehingga kalau orang merayakan itu, ya, dia memiliki kemiripan dengan lingkaran Paskah, maka disebut Pasqua de Navidad, Paskah dari kelahiran. Dan menarik adalah, ya, bahwa gereja mulai memberikan kepada kita perayaan-perayaan yang indah. Yaitu apa? Untuk merayakan kelahiran Yesus, perlu ada persiapan, muncullah masa Advent. Sesudah hari raya Natal sampai dengan Epifania, ya, yang kemudian diperpanjang lagi sampai pembaptisan Yesus di gereja Latin dan Yesus yang dipersembahkan di Kenisa oleh gereja Ortodoks. Inilah satu rangkaian perayaan persiapan kelahiran Yesus dan perayaan sesudah kelahiran Yesus. Nah, perayaan Advent ini tidak jelas, namun baik. Gereja Barat dan Gereja Timur sudah memberikan makna teologi dan pastoralnya. Yaitu apa? Disebutkan dalam khotbah perayaan Paskah. Lihat, khotbah di Paskah muncul ungkapan disebut misteri inkarnasi. Apa itu inkarnasi? In masuk, karne dalam daging. Maka sabda Allah masuk ke dalam daging dan menjadi manusia. Inilah misteri inkarnasi. Sabda Allah sang firman menjadi daging di dalam rahim Bunda Maria. Ya. Dan itu muncul dalam khotbah-khotbah Paskah. Lalu kemudian, ya, melalui misteri Paskah, kebangkitan Yesus terarah pada inkarnasi sabda. Sabda yang menjadi daging dan kemudian orang melihat bagaimana Bunda Maria menghayati keibuannya. Nah, berikutnya dalam perayaan-perayaan itu, ya, tentu tidak luput pengaruh gereja induk di Yerusalem. Karena apa? Karena pada hari itu 25 Desember gereja, ya, berziarah atau berkumpul di padang Efrata, di tempat kelahiran Yesus di Bethlehem, di gua dan basilika kelahiran. Menarik. Karena apa? Karena mereka semua di masa itu kan dekat. Singkat kata, kapan Yesus lahir? Gereja sudah mengatur dan menghitungnya. Inilah gereja atau basilika kelahiran Yesus yang sekarang dipegang oleh gereja Ortodoks, gereja Timur. Perhatikan saudara, ini pintu masuknya. Ini pintu masuknya. Ya, kita lihat lebih dekat lagi bagaimana pintu masuknya ini, ya. Ini dia. Perhatikan, ini ada atasnya. Ini kalau kita lihat di sini. Pintunya ini. Jadi lebih tinggi dari kepala manusia, tapi sekarang dibuat kecil, ya, dibuat pendek, sehingga mau masuk ke dalam pun harus membungkukkan kepala. Mengapa demikian? Karena waktu, nah perhatikan saudara, waktu seluruh Israel dikuasai oleh Islam, ya, ini dia, lihat pintunya yang besar dibuat menjadi kecil. Saudara bisa bayangkan, kalau kecil manusia masuk saja harus membungkuk, ya kan? Maka onta ini setinggi ini, onta dan onta dan binatang lain tidak mungkin bisa masuk ke dalam. Karena apa? Karena terlalu tinggi, terlalu pendek. Ya. Mengapa demikian? Ya, ini pintu masuknya. Karena di dalamnya begitu besar. Pertanyaannya, kenapa pintunya dikecilkan? Karena waktu Islam masuk ke dalam, saudara perhatikan di sini nih. Ini kan kelihatan kosong. Ya kan? Tembok-temboknya ini kan kosong ini. Nih. Nah, ini semua hiasan dan ukiran yang indah. Mungkin juga ada bahan-bahan dari emas. Semua dikorek dan dirampok oleh orang-orang Islam. Dan kemudian tiang-tiang ini yang kita lihat ini, tiang-tiang ini kiri kanan dijadikan tempat untuk apa? Untuk kuda. Jadi gereja dicemari dengan kotoran kuda, dirampok habis-habisan. Karena itu, ya, umat gereja pada waktu itu berpikir ini bagaimana caranya pintunya dikecilkan. Ini dia.
supaya apa? Onta dan makhluk binatang lainnya pun tidak bisa masuk ke dalam. Ini dia. Ya, manusia mau masuk pun, terutama orang Islam, kalau mau masuk pun harus membungkukkan kepala, ya, menghormati tempat Yesus dilahirkan. Itu caranya mereka. Ya. Nah, yang pernah ke Israel bisa melihat, ya, yang sebelah kiri atas ini adalah tempat Yesus lahir, ya, di seberangnya ini. Nah, ini tempat Yesus lahir, di seberangnya ini di sini disebut palungan, tempat Yesus dibaringkan, ya, di atas palungan, dibungkus dengan lampin. Disitulah gereja berdoa, ya. Baik. Nah, karena gereja timur, gereja di Yerusalem sudah merayakan Natal dengan berziarah ke sana, lalu ada pengaruh antara gereja timur dan barat, sehingga pada akhir abad keempat, ya, seluruhnya timur juga merayakan Natal 25 Desember. Santo Yohanes Chrysostomus, ya, juga menyebutkan itu. Ya, kita lihatlah dalam catatan-catatan dari baik gereja barat maupun timur. Nah, pada akhirnya kalau begitu, di sekitar hari raya Natal 25 Desember, lahirlah perayaan awal Maria dalam gereja. Karena mau melahirkan Yesus yang lahir tidak bisa dilepaskan dari Maria. Ini adalah konsekuensi logis peran Maria, ya, dalam karya keselamatan. Sehingga Maria disebut Theotokos, yang mengandung Allah. Ya, Maria disebut bukan untuk mengagungkan Maria, tetapi mau mengagungkan Yesus. Maria bukan melahirkan manusia, melainkan melahirkan Allah sendiri. Inilah artinya Theotokos. Nah, kalau begitu kita sudah paham, ya, tentang perayaan sebelum kelahiran Yesus, kemudian kita sebut sebagai masa Adventus, yaitu masa penantian. Ya, apa yang dinantikan? Menarik, saudara. Ya, dalam perkembangan sejarah dan teologi ada dua kedatangan Yesus Kristus. Dua kedatangan, yaitu apa? Yesus yang sudah datang dan lahir di kandang di Bethlehem, dan Yesus yang akan datang dalam kemuliaannya. Sehingga kalau begitu, ya, gereja-gereja di Spanyol, ya, dalam kanon Konsili Zaragoza tahun 380, kita lihat tahunnya, ya, sudah disiapkan pertemuan selama 3 minggu. Jadi dimulai 17 Desember. Mengapa? Karena umat diminta untuk menghindari penitensi berlebihan. Ya, karena menghindarkan umat dari pesta kafir dengan pesta pora, lalu umat mengadakan penitensi, tetapi berlebihan. Selain itu, gereja juga mau menyiapkan orang untuk menerima pembaptisan. Nah, begitu juga di Prancis, Santo Hilarius dari Poitiers, ya, sudah menjalankan 3 minggu masa penitensi sebagai reaksi terhadap pesta kafir yang begitu luar biasa. Ya, apa itu? Karena orang pesta bermabuk-mabuk, makan tidak karu-karuan sampai muntah dan sebagainya. Maka, ya, diaturlah masa persiapan 6 minggu sebelumnya. Di Spanyol 3 minggu, di Prancis 6 minggu. Ya. Sehingga kita menemukan catatan Santo Maximus dari Turin, ya, yaitu apa? Kita membersihkan hati nurani kita dari setiap kecemaran. Ya, memenuhinya dengan berbagai kelimpahan rahmat. Di Italia, Ravenna sudah disebutkan bahwa Natal mempunyai nuansa misteri yang menunjuk pada kelahiran Tuhan dan persiapannya dalam perjanjian lama. Lalu khotbah Santo Petrus Chrysologus, ya,
doa-doa dari Rotolo dari Ravenna yang begitu indah, ya banyak berbicara tentang misteri sabda yang menjadi daging, keterlibatan Bunda Maria, penantian Zakaria dan Elizabeth. Maka kita lihat ada persiapan-persiapan batin dan juga fisik. Ya, di Roma, ya, kemudian ditetapkan 4 minggu oleh Santo Gregorius Agung. Ya, dengan kata lain, seluruh gereja sudah menyiapkan perayaan kelahiran Yesus. Nah, apa artinya Advent? Advent adalah kedatangan Raja. Dan dalam liturgi dipakai sebagai penantian kedatangan Kristus. Sehingga kalau begitu, ya, doa-doa KTKC 15 dari Sirilus dipakai dalam gereja, dalam ibadat sabda minggu pertama Advent. Adalah bukti bahwa gereja sudah menyiapkan diri. Nah, perayaan ini terdiri dari 4 minggu dengan 2 periode. Minggu pertama Advent, bukan tanggal 1 Desember, saudara. Minggu pertama Advent, ya. Minggu pertama Advent ini sampai dengan tanggal 16 Desember, penantian kedatangan Yesus yang kedua, penantian eskatologis. Lalu tanggal 17 sampai 24, persiapan merayakan Natal Tuhan. Ya, inilah dia sejarah, latar belakang dan perkembangan masa Advent. Berikutnya kita melihat, ya, kalau kita merayakan Advent, fokus kita, mata kita terarah pada siapa? Ada 3 orang, yaitu Yesaya. Maka kita mendengar banyak nubuat-nubuat bahwa apa? Jangan takut, jangan cemas. Nubuat yang meneguhkan hati kita, yang menghibur hati umat. Bahwa Tuhan akan datang, bahwa Tuhan akan membebaskan kita. Ya, maka apa? Ada harapan bagi manusia sepanjang zaman. Itulah dia. Yang kedua adalah Santo Yohanes Pembaptis. Ya, mengapa? Karena Yohanes Pembaptis menjadi pendahulu kedatangan Tuhan. Dia menyiapkan jalan. Maka ada seruan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Luruskanlah jalan yang berbelok-belok. Ya, timbullah jalan yang tidak rata. Dan lebih-lebih dia memperkenalkan dan menunjuk pada Yesus kepada murid-muridnya. Sewaktu Yesus berjalan lewat, ya, Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah. Dan ketiga, tokoh Advent adalah Bunda Maria sendiri. Jadi Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, bisa membayangkan sewaktu Maria mengandung, hamil tua, mau melahirkan Yesus, apa yang terjadi? Rasa sukacita menanti-nanti, aduh kapan, kapan. Maka dalam Marialis Kultus 3 dan 4, ya, disebutkan Advent adalah masa yang tepat untuk merenungkan peranan Maria dalam karya keselamatan Allah. Ya, bisa dibaca sendiri teksnya Marialis Kultus 3, 4a, ya 4b. Maka kalau begitu, kita mau mengatakan sejak hari pertama Advent ada banyak unsur yang menampilkan penantian menerima misteri Kristus oleh perawan dari Nazaret. Ya. Hari Raya Maria dikandung tanpa noda ditempatkan Maria mengandung tanpa noda. Saudara perhatikan istilahnya. Maria mengandung tanpa dosa asal sebagai persiapan pokok kedatangan penyelamat dan permulaan yang penuh gembira dari gereja yang tak bernoda dan tak berkerut. Nah, gereja seperti Bunda Maria tidak bernoda, tidak berkerut. Ya. Sehingga tanggal 17 sampai 24 Desember
Maria menjadi tokoh utama dalam bacaan liturgi dan prefasi ya, yang menampilkan penantian Bunda Maria. Sehingga kita melihat bagaimana teks-teks itu berbicara begitu indah, teks-teks doa ya, tentang Maria perawan Advent ya, di dalam penantian dia kelahiran Yesus dan teladan dia di dalam menjaga kemurnian dan menjaga bayi Yesus dalam kandungannya. Sehingga penantian Maria terhadap kelahiran Yesus ya adalah penantian akan pemberian diri Allah dalam diri Yesus. Allah sendiri yang memberikan dirinya kepada kita. Dan kalau begitu, Maria juga memberikan rahimnya kepada Allah sebagai tempat yang layak bagi kelahiran Yesus. Sehingga kalau begitu, ya ada 3 dimensi teologis masa Advent. 3 dimensi teologis. Yang pertama adalah bahwa Yesus sungguh lahir. Ya, bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita dan dilahirkan oleh Sang Perawan Maria. Itulah dia. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang masuk dalam sejarah manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, bahwa kita diajak untuk menantikan kepenuhan keselamatan Kristus yang akan datang di dalam kemuliaannya. Dan yang terakhir adalah kita diajak untuk terus-menerus menyiapkan umatnya, mewartakan semua orang agar menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Ya, maka selama masa Advent kita diajak untuk berseru Maranatha, yaitu datanglah Tuhan. Seru Maranatha, datanglah Tuhan. Dan juga Maranatha, Tuhan yang telah datang. Tuhan telah datang kepada kita dalam bentuk daging, tapi juga kita menantikan kedatangan Tuhan yang akan datang dalam kemuliaannya. Maranatha. Dan bahwa kalau begitu, apa yang disebutkan dalam Perjanjian Lama sekarang sudah terwujud di dalam Yesus Kristus. Maka kita melihat perjumpaan Maria dengan Elisabet. Apa kata Elisabet? Siapakah aku sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Saudara, sebentar dulu. Siapakah kita sehingga Allah sendiri mau datang ke dunia sebagai manusia untuk berjumpa dengan kita? Maka menarik. Sehingga kalau begitu Elisabet berkata, siapakah aku sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Apa yang dikatakan oleh Bunda Maria sendiri? Ya, Bunda Maria mengatakan, oh enggak, jangan mengatakan aku ibu Tuhan. Oh tidak enak, enggak, aku manusia biasa. Maria tidak mengatakan itu. Begitu Elisabet mengatakan, siapakah aku sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku, ya, Maria berkata apa? Hatiku, ya, magnificat anima mea Dominum. Ya, hatiku bersorak-sorai karena Allah penyelamatku. Magnificat anima mea Dominum. Hatiku bersorak-sorai karena Allah penyelamatku. Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. Dan jiwaku bersorak-sorai karena Allah penyelamatku. Ya, menarik karena apa? Karena pada saat Maria menerima kabar gembira, malaikat berkata, Roh Tuhan akan turun atasmu. Roh Kudus yang berbicara. Dan kemudian Elisabet disebutkan dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Elisabet dipenuhi Roh Kudus, Roh Kudus yang ada dalam diri Elisabet membuat Elisabet bisa mengenal siapakah yang ada dalam kandungan Maria.
Disinilah Roh Kudus yang berbicara. Roh Kudus sudah berbicara dengan perantaraan para nabi, ya, dan Roh Kudus yang berbicara lewat Elizabeth dan juga lewat mulut Bunda Maria. Maka Roh Kudus sungguh-sungguh menginspirasi nubuat-nubuat terhadap kelahiran Yesus, bahwa akan datang Mesias. Roh Kudus juga yang memenuhi hati Zakaria, Elizabeth, Yohanes Pembaptis, dan Maria dengan sukacita besar. Maka Roh Kuduslah yang berbicara lewat yang menggerakkan Zakaria untuk mengatakan dan memuji Allah. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia telah datang dan mengunjungi umatnya. Itulah Benediktus, Kidung Zakaria. Jadi kita lihat bagaimana orang-orang kudus di sekitar kelahiran Yesus penuh sukacita, penuh kegembiraan, dan mereka menyiapkan diri. Bunda Elizabeth disebutkan dia tidak keluar rumah selama 5 bulan. Zakaria dia menjadi buta, menjadi bisu, tidak bisa berkata apa-apa sampai Yohanes Pembaptis dilahirkan dan mereka bertanya siapa namanya, ya. Dan dikatakan Yohanes, tidak ada yang bernama ini. Kemudian mereka bertanya ke Zakaria. Zakaria menulis namanya adalah Yohanes. Begitu dia menulis nama Yohanes, Roh Kudus menggerakkan kembali mulutnya dan lidahnya untuk berbicara memuji Tuhan. Maka kalau begitu yang ketiga, ya, Advent adalah perjalanan gereja. Gereja mau berjalan bersama-sama dengan bimbingan Roh Kudus dan Bunda Maria menuju kepada Kristus. Dia adalah penantian, pengharapan, dan doa keselamatan universal. Maka gereja mengingatkan kita bahwa hidup kita masih akan ada nantinya, bahwa kita masih bergerak untuk menuju kepada kepenuhan keselamatan dunia. Maka kalau begitu, ya, apa yang perlu kita perhatikan? Gereja mengajak kita merayakan Advent untuk menjaga harapan bagi dunia. Mengapa? Karena dunia sudah penuh dengan konsumerisme dan ketidakberdayaan. Kita lihat sekitar Natal, apa yang terjadi? Orang belanja, sibuk dengan belanja. Ya, orang sibuk sudah merencanakan nanti liburan mau kemana? Liburan mau kemana? Ya, rumah ditinggal begitu saja. Maka ya kita diajak untuk mempunyai harapan bahwa sebentar lagi akan tahun baru, ya, tetapi mari kita menyiapkan diri kita bukan merayakan tahun baru, tetapi merayakan kelahiran Yesus. Maka kita menyiapkan lingkaran Advent. Karena mengajak kita. Di sini ada macam-macam usulan yang kita ikuti, tetapi ini bukan ajaran resmi gereja. Yaitu kita melihat ada 4 lilin Advent. Lilin pertama ya disebutkan, diberi makna, yaitu masa penantian penuh harapan, hope. Ya. Yang kedua, masa penantian penuh iman. Ya, yang pertama adalah harapan bahwa kita tidak akan tinggal dalam kegelapan. Yang kedua adalah iman bahwa Tuhan datang kepada kita minggu kedua. Minggu ketiga adalah sukacita. Dan kita melihat dalam lilin Advent warnanya pink. Warnanya berbeda dengan warna sebelumnya. Inilah dia. Minggu sukacita. Ya. Yang minggu keempat adalah minggu penuh damai. Maka mau merayakan Natal, Yesus yang lahir, kita perlu berdamai satu sama lain. Supaya Bagaimana kita mau berjumpa dengan Tuhan Yesus kalau hati kita penuh dengan kemarahan, kebencian, ketidaksukaan? Ya, kita sudah memiliki iman, harapan, ya, dan kasih diwujudkan dengan sukacita dan damai. Sehingga
4 lilin Advent ini menggambarkan penantian yang penuh sukacita. Ya, ini bacaan-bacaan harian dan bacaan-bacaan hari Minggu di masa Advent, ya liturgi sabda, ya bacaan sabda, kita lewatkan saja. Ya, tetapi lihat, menarik, ada daily Advent prayer, doa Advent harian. Ya. Lalu juga doa Minggu, bagaimana gereja berdoa. Salah satu contoh adalah prefasi Advent. Lihat di sana, dikatakan apa? Yesus, Allah, datang ke dunia dengan cara menghampakan diri dan menjadi manusia. Untuk apa? Memenuhi janji Allah. Nah, itu juga menjadi refleksi kita. Kita sering berjanji, apakah kita memenuhi janji kita? Lalu apakah kita juga membuka jalan keselamatan bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain? Atau kita menghalang-halangi orang untuk memperoleh keselamatan Allah? Dan kalau begitu, kita diajak untuk sampai datang, menunggu Yesus yang datang dalam kemuliaannya. Ya, begitu juga dengan prefasi Advent kedua. Ya, dinubuatkan oleh pewartaan para nabi, penuh kasih sayang dikandung oleh Bunda Maria, dan diperkenalkan kepada orang banyak. Maka inilah dia warisan Allah. Warisan rohani, warisan surgawi. Dan gereja mau lewat doa-doanya memelihara kita di dalam merayakan kelahiran Yesus dengan didahului dengan masa Advent. Ya, dan kita sering mendengarkan, datanglah hai Immanuel, hai langit turunkanlah embun, hai awan hujankanlah Raja Adil, hai bumi bukalah dirimu dan tumbuhkanlah penyelamatmu. Dan menarik, tanggal 24 Desember di dalam ibadat harian, esok hari kamu akan diselamatkan. Tomorrow, besok kamu akan diselamatkan. Sabda Tuhan Allah segala kuasa. Besok Tuhan datang. Sambutlah dia dengan hati yang bersih. Maka saudara, kalau kemarin ya warisan Allah semua mengarah kita kepada satu poin, yaitu apa? Membuat kita menjadi suci dan kudus. Be a saint. Jadilah orang suci. Allah memberikan warisan kepada kita, iman, dan iman itu yang akan menyucikan kita. Maka setiap orang Katolik, setiap orang yang percaya pada Yesus adalah orang suci. Inilah dia. Jadi kalau begitu, saudara-saudari, kita bisa sangat paham. Untuk itu, untuk membantu kita agar dapat merayakan Advent dengan baik, ya. Kalau begitu, kita diajak juga untuk merefleksi, bermeditasi lewat lukisan di masa Advent. Ada 2 lukisan yang saya tawarkan. Yang pertama adalah lukisan kabar gembira. Ya, Maria, kita ingat doa Angelus kan? Malaikat Tuhan memberi kabar kepada Maria dan dia mengandung dari Roh Kudus. Angelus Domini nunciavit Mariae et concepit de Spiritus Sancto. Malaikat Tuhan memberi kabar kepada Maria dan Maria mengandung dari Roh Kudus. Saudara, indah sekali kan kalimat itu? Malaikat Tuhan datang kepadaku. Dan apakah aku terbuka sehingga boleh menerima Roh Kudus dalam hidupku? Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Inilah dia, ya. Lalu Maria mengunjungi Elizabeth, ya. Dan apa? 2 orang yang hamil, 1 orang tua yang hamil, 1 orang muda yang hamil, dan mereka bertemu. Yang tua berkata, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ketika aku mendengar salammu, bayi dalam kandunganku melonjak kegirangan. Ada sukacita sewaktu berjumpa dengan Bunda Maria. Ada sukacita sewaktu kita memegang rosario dan berkata,
Ave Maria, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Maka dalam doa Angelus kita sebut apa? Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Maka dari dua lukisan-lukisan itu kita bisa membuat refleksi sederhana. Malaikat datang, merayakan Advent itu Kristus yang datang. Yang kedua, malaikat mengunjungi Maria itu memberitakan kabar baik. Dan dengan merayakan Advent gereja, kita memberitakan kabar baik. Dalam kunjungan malaikat kepada Maria yang ketiga, sabda Allah firman telah menjadi daging di dalam rahim Maria. Maka ya, sabda Allah yang diwartakan dalam gereja dan sabda Yesus menjadi tubuh dan darah Kristus sendiri. Jadi sabda Allah diwartakan dalam gereja dan gereja mengulangi kata-kata Yesus. Inilah tubuhku, inilah darahku. Maka sabda Yesus menjadi tubuh dan darah. Ya. Dalam kunjungan malaikat kepada Maria, Maria dikatakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Siap. Maka Maria disucikan, dikuduskan. Nah, Advent juga menyiapkan kita dan menyucikan kita. Lalu dalam kunjungan malaikat, Maria menerima Sang Sabda. Kita pun di masa Advent rajin mendengarkan Sabda Allah. Saudara silakan ditambahkan, ya diisi lebih lanjut. Maka kita melihat bagaimana Advent menyiapkan kita menerima Yesus. Lalu dalam Angelus kita berdoa kan, sabda sudah menjadi daging, et verbo caro factum est, dan tinggal di antara kita, et habitavit in nobis. Maka sabda Allah menjadi daging di dalam rahim Maria, dan dia tinggal di antara kita. Sabda Allah dalam gereja yang dibacakan, dan sabda Allah yang menjadi daging yaitu Yesus, dia berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Maka apa? Yesus, sabda Allah menjadi daging, tinggal di tengah-tengah kita. Et habitavit in nobis. Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Tuhan bersamamu. Benedicta tu in mulieribus, terpujilah engkau di antara wanita, et benedictus fructus ventris, Yesus. Dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Maka saudara-saudari, inilah warisan Allah untuk kita. Yaitu apa? Allah mau menjadikan kita kudus, dan Allah memberikan kepada kita Yesus Kristus putranya. Maka kita diajak untuk beriman kepada sabda yang menjadi daging. Yaitu Yesus yang tinggal di tengah-tengah kita, dan kalau dia ada di tengah-tengah kita, maka apa yang dibuat oleh Yesus? Dia lebih dahulu menyucikan kita. Saudara-saudari, bukankah kesucian itu adalah karunia Allah dan warisan yang Yesus tinggalkan untuk kita? Bukankah kalau begitu, kita semua dipanggil untuk menjadi suci, untuk menjadi kudus? Maka setiap orang yang percaya pada Yesus, pertama-tama dia disucikan, maka dengan hidup yang suci, dia layak menyambut Sang Sabda yang menyelamatkan kita. Maka kalau begitu saudara-saudari, Allah memberikan kepada kita sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh agama apapun, oleh orang apapun kepada kita, yaitu hidup yang suci, kesucian. Dan kesucian itu sudah dimulai dan ditunjukkan lewat putranya Yesus, sabda Allah yang menjadi manusia, dan siapapun yang menerima sabda Allah, menerima Yesus, dia menjadi seperti Bunda Maria, yaitu dia disucikan. Maka Maria mengandung Yesus tanpa dosa. Maka kita melihat dari gambar kiri kanan ini sama, itu yang disebut platitera. Theotokos, Bunda Allah. Kenapa?
Maria membuka dirinya demikian, dan Yesus tinggal di dalam rahimnya. Saudara, kita pun di masa Advent ini diminta untuk membuka diri kita supaya Yesus pun tinggal di dalam hati kita. Bukankah itu warisan yang Tuhan berikan pada kita, dan Tuhan memberikan kepada kita juga gereja yang akan menjaga kita dalam perjalanan kita menuju pada Tuhan Yesus. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Demikian saudara, renungan pada malam hari ini. Silakan moderatornya siapa Pak, Ibu?